Hai, selamat malam sahabat keluarga semuanya. Oh, masih batuk, ternyata belum bisa berteriak. Selamat malam sahabat keluarga, para followers dan viewersnya Family First Indonesia. Salam jumpa kembali di hari Selasa tanggal 8 Desember pada malam hari ini. Dan as always, setiap hari Selasa kita punya acara ngopi sore, ngobrol pintar soal relasi. Dan sorry, aku masih batuk. Dan pada malam hari ini, halo Kak, halo juga. Pada malam hari ini kita mau ngebahas satu topik yang sering banget mungkin nggak banyak yang ini ya, nggak banyak yang menganggap ini hal yang penting. Padahal ini penting banget, yaitu keintiman spiritual dengan pasangan. Mungkin selama ini banyak yang berpikir bahwa kalau ngomongin tentang relasi percintaan ya, entah itu pacaran ataupun pertunangan ataupun pernikahan, keintiman yang sering kali dibahas itu biasanya tuh keintiman secara fisik atau secara seksual. Tapi malam hari ini kita mau ngebahas keintiman yang berbeda. Anyway, aku mau menyapa semua kalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Thank you banget. Jangan buru-buru pergi dari topik kita pada malam hari ini. Even bagi yang belum menikah, gak usah khawatir. Ini juga hal yang mungkin bisa menjadi bekal-bekal buat ketika memasuki jenjang pernikahan nanti. Dan buat sahabat keluarga yang besok mau nyoblos ikutan pilkada kayak aku, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga supaya semuanya terhindar dari virus-virus ataupun penyakit. Terus juga jangan lupa berdoa dulu sebelum memilih ya, supaya pemimpin yang kita pilih nantinya bisa membawa wilayah kita sebagai wilayah yang damai sejahtera dan berlimpah sukacita. Anyway, ngomongin topik hari ini keintiman spiritual dengan pasangan, narasumbernya sudah siap, tinggal aku okein ya, tinggal aku invite, yaitu Pak Himawan Hadiraharja. Mari kita undang Pak Himawan ya. Di manakah Pak Himawan? Sebentar. Keluarga, menurut kalian keintiman spiritual itu apa sih? Boleh dong komen di bawah. Tulisin menurut kalian apa itu keintiman spiritual. Dan seperti apa seharusnya keintiman spiritual itu dipupuk dalam suatu relasi. Malam Pak Himawan. Hey, malam Alan. Malam juga sahabat keluarga. Wow, Alan masih bergumul dengan batuknya ya Alan ya? Ya. Iya. Ini suatu tantangan. Jadi nanti kita biarkan Pak Himawan yang ngobrolnya panjang lebar. Aku cuma mancing-mancing ya Pak. Oke. Ya. Sahabat keluarga jangan lupa di komen di bawah artinya keintiman spiritual menurut kalian apa sih? Di-share dong. Nanti juga sahabat keluarga yang lain boleh saling komentar nih di bawah. Nah, Pak Himawan, aku mau langsung lempar pertanyaan nih. Ya. Ini kan kalau ngomongin tadi di awal sempat dibilang bahwa orang sering kali ngebahas tentang keintiman itu biasanya ngomongin keintiman secara fisik atau secara seksual aja gitu kan. Orang makanya kalau ngomong kata intim kayaknya bawaannya udah sana aja gitu kan. Nah, emang sebenarnya sebelum kita nyangkut tentang keintiman spiritual, ada berapa banyak keintiman sih Pak yang sebenarnya perlu kita miliki dalam hubungan? Wow, itu pertanyaan baik sekali Alan. Jadi memang selama ini memang konteksnya begitu dengar kata intim itu orang langsung arahnya kepada romantisme, sayang-sayangan, pelukan, ciuman gitu ya. Lalu kemudian juga aktivitas-aktivitas termasuk aktivitas di tempat tidur. Itu kalau sudah suami istri ya, kalau yang belum jangan gitu ya. Nah, tetapi ada satu yang memang satu faktor memang seringkali mungkin karena orang sudah terbiasa ya dianggap sebagai satu hal yang rutin gitu, yaitu ya beribadah, doa, tapi tidak sedikit yang kemudian
terkaget-kaget ya ternyata bahwa ternyata keintiman itu bukan cuma masalah sayang-sayangan, itu hanya keintiman emosi. Ada lagi keintiman mengenai bahasa kasih yang harus memeluk, harus mencium, kemudian sampai kemudian aktivitas hubungan seksual suami istri, itu keintiman fisik. Tetapi juga ada keintiman yang lain, misalnya keintiman rasional misalnya. Bagaimana pasangan suami istri perlu bersantai bersama-sama. Bagaimana pasangan suami istri juga, oke, mungkin tidak perlu dua-duanya suka hobi yang sama. Tetapi paling tidak ketika pasangan punya hobi tertentu dan itu positif hobinya, ya kita sebagai pasangan yang baik dan kita sebagai kekasihnya, kita support. Gitu. Itu juga bentuk keintiman rekreasional, liburan bareng misalnya. Lalu ada lagi keintiman secara keuangan, artinya bahwa memang suami istri perlu bicara bareng, kelola keuangan sama-sama, dan melebur ya, prinsipnya bukan lagi uangku uangmu, tapi uang kita, dan kita ngobrol banyak soal budgeting semuanya. Nah, satu lagi yang paling penting, apalagi belakangan dalam 8-9 bulan terakhir ini di masa pandemi ini, di mana rasanya itu sudah di titik mungkin lelah, di titik jenuh. Saya juga, beberapa teman-teman juga sudah mulai chat gitu ya, WhatsApp, dan kayaknya sampai kapan sih, dan apalagi bisnisnya terganggu semuanya. Bahkan belum lama ini kan mungkin juga Len terima ya, bagaimana seorang anak pelajar yang mengakhiri hidupnya karena dia jenuh dengan kehidupan, jenuh karena pembelajaran jarak jauh, jenuh juga karena kehidupan orang tuanya yang ribut terus misalnya seperti itu ya. Nah, lupa bahwa ada satu kekuatan yang dari Tuhan, yaitu inilah yang kemudian dibangun dan dicapai dalam keintiman spiritual. Bagaimana pasangan suami istri tidak hanya bersayang-sayangan, tetapi juga bersama-sama membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena di masa pandemi ini kelihatan banget deh, orang-orang yang selama ini mungkin mengandalkan duitnya, mengandalkan koneksinya, mengandalkan jabatannya, itu sepertinya sekarang kayak nggak bisa apa-apa gitu. Nah, di situ akhirnya orang sadar bahwa ketika satu persatu sendi yang lain digoncangkan, ada satu yang nggak tergoncangkan, yaitu Tuhan. Nah, di sini memang pentingnya, apalagi dalam pernikahan ya, banyak struggles, banyak pergumulan, mungkin secara manusia pasti lelah, capek, mau sayang-sayangan, tapi kalau begitu pasangan kita nyebelin, pasti kan bete juga ya, mau sayang gimana. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita tap in dengan Tuhan, Tuhan kasih kita anugerah, Tuhan kasih kita kekuatan, memampukan kita untuk bisa sayang-sayangan dengan pasangan kita dengan tulus, gitu, Alan. Nah, ini sebelum aku tanya sama Pak Himawan tentang definisi konkret tentang keintiman spiritual ya. Ini ada salah satu followers kita menulis begini. Keintiman spiritual menurut saya ketika suami dan istri tumbuh bersama di dalam Tuhan, benar-benar rindu bersama dengan Tuhan. Nah, ini menarik nih Pak. Jadi kan kalau ngomongin keintiman tadi Pak Himawan juga sempat bahas bahwa kita punya hubungan yang dekat karena Tuhan yang selalu ada gitu kan dalam setiap kondisi gitu kan. Nah, selain membangun keintiman dengan Tuhan, ternyata ada keintiman spiritual dengan pasangan. Nah, bentuknya atau definisinya dulu deh Pak, keintiman spiritual dengan pasangan itu seperti apa sih Pak? Oke. Nah, ini menarik memang Alan. Selama ini kan keintiman yang lain lebih berbicara bagaimana suami dan istri saling dekat gitu ya, mendekatkan suami istri. Tetapi keintiman spiritual ini sedikit beda. Yang menjadi saya nyebutnya apa ya? Yang menjadi pihak yang kita harus dekatin adalah Tuhan. Gitu ya. Jadi bagaimana keintiman spiritual, bagaimana suami istri bersama-sama mendekat kepada Tuhan. Tidak hanya sebagai individu pribadi, tetapi juga sebagai suami istri. Karena jangan pernah lupa bahwa dalam berbagai kesempatan juga Alan dan Pak Eli juga sering singgung ya, bahwa pernikahan itu bukan cuma dua pribadi yang saling sayang, tapi juga ada keterlibatan Tuhan di situ. Bu Krisna juga sudah mention juga gitu ya, bagaimana dalam relasi pun juga tetap perlu keterlibatan Tuhan dan anugerah daripada Tuhan, sehingga ketika pasangan yang sudah berelasi dengan baik ini masuk dalam pernikahan, harusnya relasi dengan Tuhan ini nggak boleh luntur, sehingga kemudian bersama-sama mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan kasih Tuhan, bertumbuh di dalam kasih Tuhan, bertumbuh dalam anugerahnya, dan bersama-sama mungkin bahasanya kayaknya saya coba cari kata yang pas tapi belum ketemu, memanfaatkan atau mengoptimalkan mengoptimalkan anugerah dan kuasa dari Tuhan itu untuk dioptimalkan di dalam kehubungan pernikahan. Karena
kayak gini misalnya ya, tadi saya singgung sedikit, mau sayang-sayangan tapi misalnya ke pasangan kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang nyebelin kita gitu ya. Oh, buru-buru mau meluk. Ini udah bolak-balik dikasih tahu. Pakaian kotor jangan taruh di situ gitu. Di situ aja terus kan jengkel gitu ya. Gimana meluk, gimana mau sayang. Ini aja nggak benar gitu ya. Nah, disinilah kalau kita punya keintiman spiritual, kita punya kedekatan dengan Tuhan, kita diingatkan gitu ya, bahwa kita pun sebagai manusia juga nggak sempurna, tapi Tuhan juga kasih pengampunan ke kita, Tuhan kasih anugerah pengampunan. Masa sih Tuhan aja ngampunin kita, masa kita nggak bisa maafin pasangan kita gitu ya. Dan kemudian juga menghadapi orang dengan karakter, kan mengubah kebiasaan kan nggak mudah ya. Nah itu juga kita juga perlu minta, kalau udah sebel, diubun-ubun sebelnya nih, aduh udah berkali-kali diomongin nih orang nggak ngerti-ngerti gitu ya, tell me banget nih orang ini. Ya kita mau marah-marah terus kan nggak enak juga, rumah tangga soalnya kan gitu. Kalau relasi temen, toxic relationship, kita bisa ya udah bye bye gitu ya. Kalau relasinya toxic, tapi kalau pasangan suami istri kan nggak bisa bye bye gitu ya. Iya. Disinilah betul, disinilah kenapa kita perlu kita doa, minta anugerah dari Tuhan untuk kita memampukan kita untuk bisa mencoba untuk ya menerima, memahami, dan daripada kita ngomel terus ngecer kelemahannya, lebih baik kita minta hikmat Tuhan juga bagaimana supaya bisa menolong pasangan kita menjadi lebih baik. Itulah keuntungannya, benefitnya kita punya iman spiritual itu di dalam pernikahan. Oke, aku ada satu pertanyaan, tapi sebelumnya mau ngajak sahabat keluarga, kira-kira nih dari yang tadi udah Pak Him jabarkan, menurut kalian sebenarnya bentuk keintiman spiritual yang bisa kita lakukan bareng dengan pasangan atau juga mungkin dengan anak-anak, kalau misalnya sudah ada anak-anak, bentuknya seperti apa sih? Boleh dong di komen keintiman spiritual yang mungkin bisa kita lakukan bareng dengan pasangan dan anak-anak. Nah, Pak Him sambil nunggu jawaban dari sahabat keluarga, berarti kan kalau dibilang ngomongin tentang keintiman spiritual dengan pasangan, sebelum kita memiliki keintiman spiritual tersebut, berarti dengan pasangan, berarti kita harus memupuk keintiman spiritual juga dengan Tuhan ya, secara pribadi ya, supaya kita bisa bersama-sama dengan pasangan, gitu ya Pak? Iya, bisa seperti itu, atau justru sebaliknya. Kadang-kadang kan ya kita jujur lah gitu ya, Alan pernah ngalamin juga, saya juga pernah ngalamin. Kadang-kadang kita coba untuk membangun kebiasaan kerohanian yang baik ya, doa, baca Alkitab, baca kitab suci gitu ya. Itu juga pasti ada titik-titik jenuhnya lah ya. Kalau udah badan udah capek, dikejar deadline, aduh mau doa dah, doanya singkat aja dah. Tuhan kau tahu persis lah aku capek, Tuhan tahu lah pergumulanku apa, tolong jawab aja, dah kita aja gitu ya. Nah, justru ketika kita sebagai individu kita bisa lelah, kita bisa capek. Tapi ketika kita selain kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita juga bersama-sama dengan pasangan. Maka seperti ini aja deh, kalau Alan jogging gitu ya, jogging atau nge-gym gitu ya. Kalau sendirian kan rasanya, aduh pas lagi capek, pas lagi pegel nggak ada yang ngasih semangat. Tapi kalau kita minimal berdua deh, ada partnernya, itu kan ada yang kasih semangat kan. Ayo kamu pasti bisa, angkat lagi barbelnya dikit lagi, pasti bisa gitu ya. Nah, ketika kita bersama-sama sebagai suami istri, kita pun juga bisa saling jadi cheerleader gitu. Mungkin kadang-kadang kan siapa lagi malas doa deh. Istri saya, ayo kita tuh punya kekuatan kita apa sih? Paling-paling cuma doa kan. Kemampuan kita cuma itu doang, modal kita, modal dengkul, modal doa. Yuk doa yuk gitu ya. Oke deh, kalau kamu nggak mau mimpin doa, aku yang mimpin deh hari ini deh gitu ya. Nah itu kan kita bisa saling memberi semangat, atau baca kitab suci misalnya. Ada waktu-waktu di mana kita capek rasanya. Aduh, ini kitab dari kecil aku baca, ya ceritanya itu doang gitu misalnya gitu ya. Tapi dengan kita misalnya baca bareng dengan pasangan kita bisa discuss, kita bisa diskusi. Mungkin pasangan kita bisa melihat sisi yang lain gitu ya, mengingatkan kita pada hal-hal yang lain yang jadi menarik itu, jadi baca kitab sucinya. Nah itu kayak gitu tuh, itu menariknya kenapa kita sebagai suami istri juga perlu membangun keintiman spiritual. Baik, jadi ini banyak ini ya, istilahnya banyak hal-hal yang bisa terbangun ketika kita memiliki keintiman spiritual bersama dengan pasangan. Nah, aku mau baca beberapa komen dari sahabat keluarga nih ya. Bentuk-bentuk keintiman spiritual bersama dengan pasangan ada dari Ria Dara 033, berdoa dan membaca firman Tuhan. Kemudian dari Devi Manurung 90, berdoa bersama. Kemudian dari Estel 2506, bersama dalam doa, saling sharing hal-hal ajaib yang Tuhan kasih dalam tiap aktivitas. Ampun, ujung-ujungnya kita jadi sama-sama memuji Tuhan. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan. Bener ya Pak Him ya, berdoa bersama, baca
firman gitu ya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memupuk keintiman spiritual bersama dengan pasangan gitu ya Pak Him ya. Iya, jadi doa bersama itu salah satu yang bisa dikatakan paling basic lah gitu ya. Kita sebagai orang percaya itu pasti kita tahu namanya kekuatan doa itu luar biasa. Nah, saya pernah tanya begini, saya sama pasangan saya udah doa sendiri-sendiri. Kenapa sih kita perlu doa bareng? Masih perlu nggak sih? Kita juga saling doain loh, saling doain karena kan habis doa itu cerita. Tadi aku habis doa, aku doain kamu juga loh gitu ya. Tapi kemudian kami encourage gitu ya sama istri saya, kami encourage, coba deh berdoa sebagai sepasang suami istri. Ibarat itu gini, kita mau ngangkat beban ini kebetulan karena contohnya kecil ya, satu jari mungkin bisa kuat gitu ya, tapi anggap aja ini sebuah botol yang cukup besar gitu ya, kita mau coba angkat satu jari kan nggak bisa, ya kan? Oh aduh, perlu latihan tingkat tinggi gitu ya, kita butuh minimal 2 jari untuk angkat botol ini untuk kita bisa angkat. Nah, kita mungkin punya beban persoalan, baik dalam pekerjaan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya doa sendiri, itu seperti kita coba angkat beban ini sendirian gitu, dan itu pasti nggak kuat rasanya, kita sesek rasanya. Tapi ketika kita berdoa bersama dengan pasangan, itu kita bersama-sama, kita angkat beban ini sama-sama ke hadapan Tuhan. Dan ketika dipraktekkan itu minggu depannya, si istri ini bilang sama istri saya gitu ya, bener saya tuh setelah doa bareng, saya baru ngerti. Sebelumnya kan dia cuma pikir masalah suaminya kantor, masalah-masalah biasa gitu ya. Tapi ketika doa bareng, dia dengar sendiri bagaimana perjuangan pergumulan daripada suaminya, dan di situ saya nggak nyangka ternyata masalah dia seberat itu, dan itu akhirnya membuat dia satu sisi dia jadi semakin tahu ketika dia doa sendiri apa yang harus dia doakan dengan lebih spesifik, lebih tajam. Sisi yang lain, sikap dia kepada suaminya juga akhirnya berubah. Tadinya dia kayak kan nggak tahu, dipikir baik-baik aja, ini masalah ringan lah, dia suka nagging, dia suka rewel. Tapi begitu dia tahu persoalan suaminya itu ternyata berat banget, akhirnya itu membuat dia jadi berubah sikapnya kepada suaminya. Nah, itu benefit dari kita doa sama-sama gitu, Alan. Oke, thank you Pak. Sambil nunggu nih, aku juga mau tanya lagi ke Pak Him, tapi mau nanya dulu sama Ya. sahabat keluarga. Sahabat keluarga, kalau menurut sahabat keluarga, berdasarkan pengalaman sahabat keluarga, biasanya keintiman spiritual yang kalian miliki dengan pasangan semakin terpupuk pada masa-masa seperti apa sih, gitu ya? Nah, Kapan keintiman spiritual itu semakin terasa terpupuk dengan pasangan? Apakah dalam kondisi senang atau dalam penderitaan atau hal-hal lain? Nah, Pak Him, aku mau cerita. yes. Cuma batuk banget ya ampun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Alan. Nah, jadi kalau suami aku ya manggilnya Mamas, itu dari tradisi di keluarganya kan biasanya kalau dia beribadah gitu ke gereja segala macam, biasa sebagai umat biasa jarang mengambil bagian dalam organisasi di keagamaan gitu kan, kepanitiaan dan lain-lain. Ketika mulai berpacaran, kami berdua itu saling terutama kalau dari hubungan kami berdua sih, aku ya kayak sering ngajak dia kan, yuk ikut yuk ibadah bareng di sini, ibadah bareng gitu kan, ikut panitia Natal segala macam gitu ya. Nah, di situ tuh dia rada-rada shock tuh awalnya tuh pas lagi suatu saat ditunjuk gitu kan, coba Mas Yo pimpin doa gitu kan, wah langsung jantungnya. Selama ini cuma biasanya kan ikut doa aja, nggak pernah mimpin gitu kan. Selama ini kayak apa sih, baca Alkitab aja di gereja, bukan untuk yang memimpin dalam membaca dan lain-lain gitu ya. Dan dari pacaran sampai sekarang kebiasaan itu akhirnya terbangun gitu ya, kebiasaan dalam keintiman spiritual itu terbangun, sehingga kemarin pas lagi anjing kami sakit dan harus operasi, dia mau tuh mimpin doa di antara kami bertiga gitu ya. Jadi bertiga nih, aku, Mama sama Kofi, anjing aku, kita bertiga doa. Mama justru yang mimpin doa untuk ngedoain proses operasi besok gitu. Jadi hal-hal yang bisa dipupuk gitu kan sejak masa pacaran. Nah, kalau menurut Pak Him sendiri ya, by the way ini sahabat keluarga jangan lupa ditulis ya, pada masa apa sahabat keluarga merasa keintiman spiritual terbangun. Nah, kalau menurut Pak Him sebenarnya keintiman spiritual itu sejak masa pacaran kah sudah patut dibangun,
Atau sebaiknya ketika sudah memasuki apa sih namanya masa-masa kayak pertunangan dan lain-lain sebelum masuk ke pernikahan, kapan sih perlu dibangun keintiman spiritual itu bersama dengan pasangan? Wah, pertanyaan yang bagus sekali, Alan. Gitu ya. Kalau memang tidak pernah ada satu satu apa ya patokan yang baku gitu ya. Tetapi begini, dalam konteks relasi yang sudah mulai dari ketika kita mulai berkenalan, kita mulai ya mencoba menjajaki satu relasi, maka di masa-masa itu yang pasti dari kita sendiri sebagai pribadi kita harus bangun keintiman itu dengan Tuhan. Artinya kita tetap harus doa dan segala macamnya. Nah, ketika hubungan sudah semakin serius ya, artinya kan kalau masih awal-awal mungkin kan masih tes dulu, lihat ini masih bisa oke nggak gitu ya, dan cuma di teman biasa. Tapi kalau sudah mulai mengarah ke satu relasi yang cukup serius dan memang sudah ada apa ya, mungkin paling tidak sudah ada bayangan ini akan mengarah ke hal yang lebih serius bahkan kemudian nanti menikah, maka sebaiknya di masa-masa seperti itulah mulai sebuah kebiasaan baru, yaitu membangun keintiman spiritual. Apalagi kalau misalnya dalam relasi ini ada banyak masalah-masalah yang harus dihadapi, misalnya pergumulan finansial misalnya, ya kan nanti kita menikah tahun sekian, ini rumah belum ada, ini gimana. Nah, kadang-kadang pergumulan-pergumulan seperti itu menjadi sebuah cara kita untuk bisa memulai sebuah kebiasaan yang baik dengan berdoa bersama-sama. Let's say misalnya mungkin itu kalau masalah pergumulan finansial, kayaknya enggak deh, misalnya ada enggak gitu ya. Tapi misalnya pergumulannya berupa mendapatkan lampu hijau dari orang tua misalnya. Padahal secara basic nggak ada masalah sebetulnya. Memang sih temanmu itu baik, bener. Tapi aku nggak serak aja gitu. Itu untuk hal-hal yang sifatnya bukan prinsipil gitu ya. Ya nggak ada salahnya deh. Yuk kita doain bareng, yuk kita minta hikmat dari Tuhan. Gimana caranya mengambil hatinya mertua misalnya. Gimana dapat mengambil hatinya daripada orang tua. Nah ini kan jadi satu hal yang baik. Terus belum lagi misalnya memang kalau bisa bersama-sama beribadah itu akan lebih bagus lagi, karena memang salah satu cara membangun keintiman spiritual adalah dengan kita beribadah sama-sama gitu ya. Kita beribadah di satu gereja gitu misalnya gitu ya, kita kemudian kita bisa menikmati dapat berkat di sana. Tapi kalau kemudian memang ada satu apa ya, bukan dijorokin ya, tapi memang ada satu keinginan hati untuk aku mau berbuat lebih misalnya, nggak mau cuma sekedar menghangatkan gereja, aku juga mau terlibat di sini, terlibat di situ. Apalagi kalau bisa terlibat bersama-sama, itu kan jadi satu hal yang indah ya, karena semakin kita melakukan banyak kegiatan bersama-sama, semakin banyak waktu bersama-sama, bondingnya semakin bagus suami istri, gitu. Jadi sebaiknya memang jadi dari masa pacaran yang sudah agak serius ya, mulai dibangun di situ. Iya, jadi kalau dari masa pacaran udah agak serius, apalagi nyiapin pernikahan, aduh, apalagi pernikahan di masa ini ya, sahabat keluarga itu luar biasa gitu kan. Dan ini ada sahabat keluarga yang bilang bahwa keintiman spiritualnya semakin terpupuk ketika pada masa sulit. Ya memang ya, kadang ketika dalam masa-masa sulit, saat itulah kita semakin berpelukan, saling menguatkan dan meminta pertolongan Tuhan. But on the other hand nih Pahim, banyak juga orang ketika masa-masa sulit malah semakin skeptis dengan kedaulatan Tuhan gitu kan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau menurut Pahim sendiri, ketika berada dalam masa sulit seperti ini dan akhirnya pasangan malah jadi semakin jauh, itu gimana Pak? Apalagi dalam masa-masa pandemi kayak gini nih, banyak yang mulai meragukan gitu kan. Kayaknya gue udah rajin ibadah, doa banyak, tapi kenapa begini juga? Gimana tuh Pak Him? Iya, wah ini bagus sekali nih Alan ini, karena memang beberapa waktu terakhir ini, apalagi ini ada gangguan. 8-9 bulan ini secara pasti ekonomi terpukul sekali. Beberapa teman-teman saya juga terpukul di situ. Apa yang selama ini mereka selama ini pede gitu ya, ternyata mereka baru sadar, ternyata selama ini pede saya itu bukan karena saya orang yang beriman, tapi karena memang ternyata duit saya cukup. Begitu duitnya nggak cukup, dan dia baru goyah tuh, dia bersadar di situ. Nah, gini, it takes two to tango. Perlu 2 orang untuk berdansa, perlu 2 orang untuk membangun pernikahan, perlu 2 orang untuk menyelesaikan sebuah tugas, minimal 2 orang bersama-sama. Termasuk juga di masa-masa sulit ini gitu ya. Kalaupun misalnya salah satu sedang
bahasa Jerman itu ngelokro. Ngelokro itu apa ya? Kendor gitu ya. Males gitu ya. Ah, Tuhanan apaan gitu ya. Udahlah, nggak selesai nih masalah. Terus juga kita udah disuruh Pak Pendeta suruh begini, saya udah turutin, suruh gini, saya udah ikutin, suruh apa namanya bantu gereja, saya udah lakukan, bantu orang susah, saya udah lakukan. Tetap aja tuh bisnis saya dimbat juga, habis juga gitu ya. Dan itu pasti satu, bahwa kemarahan itu suatu hal yang dimengerti dan wajar, dan kecewa itu adalah menunjukkan bahwa kita masih manusia biasa. Tetapi kembali lagi, disinilah pentingnya kita punya keintiman, tidak hanya keintiman kepada Tuhan saja, tapi juga keintiman dengan pasangan dan bersama-sama membangun keintiman kepada Tuhan. Jadi ketika kita sebagai pasangan melihat bahwa pasangan kita ini sedang mulai kendor, maka kitanya yang tetap harus, minimal ada satu yang tetap harus punya semangat ya, punya semangat. Jangan ikutan kendor pasti, jangan ikutan iya ya semua serba susah ya. Justru disinilah kita perlu at least salah satu. Kalau dua arang, satu mati, satu masih menyala, itu kemungkinan arang yang mati ini untuk menyala lagi masih bagus. Dengan didekatkan, dia bisa menularkan panasnya ini kepada si arang yang mati ini. Tapi kalau dua-duanya mati, wah itu yang gaswat gitu ya. Jadi justru di sini satu, kita jangan marahin pasangan. Kamu baru gini aja, ayo kamu nggak beriman nih, gimana sih sekolah, misalnya nih Kristen gitu ya, sekolah minggu dari kecil gimana nih. Semakin kita pojokkan, semakin dia akan down. Tetapi yang dilakukan adalah ini. Salah satu yang menyadari bahwa sumber kekuatan kita dari Tuhan. Maka meskipun pasangan lagi malas doa, lagi malas ngapa-ngapain gitu ya, kita sudah coba ajak nih, gitu ya, yuk doa bareng yuk baca kitab bareng yuk, misalnya, ya dengan segala alasannya gitu ya. At least kitanya masih berjuang dulu. Nah, kemudian di sela-sela setelah kita tetap menjaga jangan sampai api kita kendor, kita banyak ngobrol. Kita mungkin perlu ingatkan gitu ya, kamu ingat nggak pas dulu kita juga pernah ngalamin kayak gini kan, kita juga susah kan, Tuhan tolong nggak? Ya mungkin nggak langsung jawab iya, tapi mungkin masih sebel gitu ya, nggak apa-apa, tapi pelan-pelan kita deketin, kita ingatkan lagi kepada hal-hal baik yang Tuhan sudah kerjakan. Mulai kita ngajak pasangan kita untuk mulai menghitung berkat Tuhan, untuk mulai melihat bahwa kita memang susah, tapi at least di dalam kesusahan pergumulan kita masih bisa melakukan ini, kita masih bisa melakukan ini, kita bisa menemukan small things yang kita bisa grateful, kita bisa mengucap syukur atasnya. Dan itu pasti tidak mudah ya, tapi itu perlu kita bangun. Plus lagi itu kenapa kami juga selalu mengatakan, kita juga selalu mengingatkan ya pada setiap sahabat keluarga, kita juga perlu dalam komunitas juga. Kita punya komunitas teman-teman mungkin apakah satu lingkungan gitu ya, atau satu komunitas komsel misalnya, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling sharing, sehingga kita nggak berjuang sendiri. Nah, kita ajak pelan-pelan, kita tuntun pelan-pelan, dan kita nggak perlu pojokkan, kita nggak perlu serang, tapi kita tunjukkan bahwa nih loh, aku tetap melakukan seperti ini, dan Tuhan jawab nih, ada kebaikan Tuhan misalnya terjadi gitu ya, Tuhan jawab loh, wow ternyata Tuhan tuh jawab ya, gitu loh. Meskipun small things gitu, tapi at least Tuhan jawab nih gitu loh. Yuk kita lakuin lagi, bersyukur gitu, temukan satu persatu supaya kita bisa membantu pasangan kita bangkit kembali. Jadi jangan dipojokkan, jangan diserang, jangan disalah-salahkan, tetapi juga jangan terlalu kita omelin juga, terus kita paksa juga, tetapi beri dia, mungkin dia lagi butuh waktu untuk memulihkan diri, mungkin dia butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaan dia kepada Tuhan. Tapi ketika dia melihat pasangan tetap semangat, ketika dia melihat bahwa pasangannya juga satu persatu Tuhan juga jawab, saya yakin ya, pasangan yang tadi lemes ini pasti dia akan pelan-pelan mulai masuk lagi gitu. Plus lagi dari teman-teman sekitar yang approach dia dan memberi semangat kepada dia. Gitu, Alan. Baik. Jadi memang artinya dimulai dari diri sendiri ya. Kalau misalnya kita melihat pasangan kita mulai kendor, kita memberikan teladan, tapi tidak dengan menghakimi, melainkan juga bagaimana kita membangun dan memaklumi kemanusiawiannya dia. Dia butuh waktu, dia ada kerapuhan dan lain-lain. Pak Him, gak terasa 30 menit. Boleh dong kasih statement penutup buat tips bagi para sahabat keluarga untuk membangun keintiman spiritual dengan pasangan. Wow, ya, membangun keintiman spiritual memang bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi mungkin diawali dengan satu ini, bahwa saya coba bikin akronim ya. Itu dari kata intim.
gitu ya. I yang pertama adalah ingat bahwa di atas persoalan kita ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Apapun persoalan kita, ingat itu, gitu ya. Apapun persoalan kita ada Tuhan yang siap untuk menolong kita dan kuasanya tak terbatas. N, nyatakan segala kegundahan kita, kerapuhan kita, kegalauan kita, itu kita nyatakan dalam doa-doa kita. Doa itu bukan sesuatu yang harus dengan bahasa-bahasa yang indah, dengan bahasa-bahasa yang baik dan baku yang benar gitu ya. Bahkan seorang Raja Daud pun juga pernah ngomong terus terang, aku rasanya mau mati aja deh gitu ya. Rasanya tuh tulangku tuh kering, rasanya aku tuh seperti di dunia orang mati, Tuhan gak ingat lagi sama aku seperti di kuburan yang paling bawah gitu ya. Itu Daud benar-benar curcol. Dia nyatakan terus terang kegalauan dia, tetapi juga dibalik dari dia mengungkapkan, menyatakan kegalauannya, dia juga tetap menyatakan juga keoptimisan dia bahwa bagaimanapun juga Tuhan engkau gunung batuku, bagaimanapun juga engkau adalah ketopang keselamatanku. Jadi tetap ada pengharapan-pengharapan yang Daud ucapkan. Jadi nyatakan. Kemudian T taati dan turuti apa kata kitab suci, apa kata Alkitab. Artinya gini, bahwa kenapa kita mesti membaca firman Tuhan, kita mesti baca Alkitab, itu adalah relnya. Dan kereta selama berjalan di dalam rel itu pasti akan aman, pasti sampai tujuan. Alkitab tidak berfungsi sebagai rel, tapi Alkitab juga berfungsi sebagai pengingat kita. Saya tuh sukanya gini ya, dalam kitab suci itu kita nggak cuma dengar kisah-kisah yang wow, Daud menang perang terus karena melibatkan Tuhan. Wow, siapa misalnya gitu ya, Daniel masuk ke gua singa, nggak dimakan singa. Tapi kitab suci kita juga dipenuhi dengan failure stories gitu, kisah-kisah kegagalan, kisah-kisah seorang Daud yang hebat di satu sisi, tapi tiba-tiba bisa selingkuh, bisa berzina. Satu sisi dia Elia misalnya, satu sisi dia begitu berapi-api, tiba-tiba pengen mati gitu ya, kegundahan dia. Di situ kita bisa lihat bahwa orang-orang yang hebat-hebat juga bisa galau ya, orang-orang hebat-hebat juga bisa gagal. So ketika kita gagal, satu, kita tidak makin terpuruk karena kita tahu bahwa semua juga pernah gagal, tapi yang penting kita bisa bangkit lagi. Dan yang kedua, dari kegagalan orang-orang beriman ini yang bisa kita pelajari di kitab suci ini, kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu juga punya anugerah. Artinya, you fail, tapi begitu kamu berubah, kamu bertobat, ya udah nggak apa-apa. Yuk sini lagi yuk, dikasih kepercayaan lagi sama Tuhan gitu. Jadi bahwa kalau saya slip, saya salah, bukan berarti itu the end of the world gitu ya. Kalau saya tahu kesalahan saya di mana, saya minta ampun sama Tuhan, pasti saya akan dapat kesempatan dan pasti akan dapat anugerah Dia. Kemudian I gitu ya, ibadahlah bersama. Artinya bahwa ibadah itu bukan cuma sekedar sebuah rutinitas kebiasaan hari Minggu kalau yang Kristen gitu ya, Katolik gitu ya, tapi memang ibadah itu momen di mana kita sebagai suami istri, kita mengucap syukur sama Tuhan, kita bisa nyanyi bareng, kita bisa mendengarkan khotbah sama-sama. Tadi ingat ya saya ngomong ya, semakin banyak aktivitas kita lakukan bersama-sama, itu bonding kita suami istri juga makin kuat gitu. Nah mungkin di beberapa situasi, beberapa gereja, mungkin nyanyinya bisa sambil tepuk tangan bareng, mungkin nyanyinya bisa sambil pegangan tangan. Boleh pegangan tangan sama suami atau istri sendiri itu boleh. Yang nggak boleh itu pegangan tangannya suami atau istri orang lain, itu nggak boleh. Pegangan tangan suami istri sendiri untuk doa sama-sama, nyanyi sama-sama, boleh banget gitu, udah suami istri kok gitu ya. Nah itu ibadah sama-sama. Apalagi kalau sudah bisa melayani bersama-sama itu bagus sekali. Dan M yang terakhir, M itu begini, maafkan dan mintalah maaf ketika terjadi kesalahan. Loh, hubungannya apa dengan keintiman spiritual? Mungkin beberapa sahabat keluarga tanya, hubungannya maafkan dengan keintiman spiritual apa? Gini, bagaimana mungkin kita bisa doa sama-sama dengan tenang? Bagaimana mungkin kita bisa baca kitab suci sama-sama? Bagaimana mungkin kita bisa ibadah dengan tenang? Kalau antara suami istri ada ganjelan gitu. Dia masih ngatain saya kayak gini gitu ya. Aduh, dia lupa anniversary saya gitu ya, anniversary kita. Aduh, dia lupa nih tanggal jadiannya kita gitu ya. Kan beberapa pasangan gitu ya, nggak cuma anniversary, nggak cuma ulang tahun, tanggal jadian pun juga dirayakan gitu. Waduh, gundel kan kalau kita lagi jengkel gitu, bisa nggak doa bareng-bareng? Nggak bisa. Itu kenapa proses minta maaf dan memaafkan itu harus menjadi sebuah gaya hidup. Gitu. Mudahlah memaafkan dan mudahlah juga minta maaf ketika kita salah.
saya sering tanya, Pak, siapa yang harus minta maaf lebih dulu? Yang salah apa yang meskipun saya nggak salah saya perlu minta maaf juga katanya. Ya paling nggak gini, siapa yang lebih mengerti prinsip, kan kita sama-sama tahu ya, kalau itu sedapat-dapatnya ada dalam kuasamu, dalam kendalimu, hiduplah berdamai dengan semua orang gitu ya. Ya paling nggak gini, kalaupun kamu merasa tidak memicu pertengkarannya, tapi kamu diemin dia berhari-hari, itu udah salah gitu. Ya. Nah, Ada andil itu gitu. ada andil gitu ya. Mungkin dia marah sama kamu, dia mengucapkan kata-kata nggak pantas, tapi dia marah karena kamu juga begitu gitu ya. Kamu ada sebuah pesan dia yang kamu udah berkali-kali disampaikan, kamu lupa terus, kamu selalu nggak langgar terus. Nah itu juga andil salah kamu. Kamu harus datang merendahkan diri, minta maaf. Dan ketika sudah memaafkan, kita bisa doa lagi sama, kita bisa baca Alkitab sama-sama dengan lebih leluasa. Mungkin itu tipsnya, intim. Jadi ingat, di atas berbagai persoalan yang kita hadapi, masih ada Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kita. Kemudian N, nyatakan kerapuhan kita, kegundahan kita, bahkan juga harapan kita di dalam doa kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, T, taati atau turuti apa kata firman Tuhan sebagai pengingat kita. Bahkan ada cerita-cerita tentang kegagalan atau kerapuhan di dalam firman. Jadi kita bercontoh juga bagaimana tokoh-tokoh dalam firman itu juga memberikan kita penyemangat untuk bangkit kembali. Kemudian I, ibadah bersama, bukan sekadar mengikuti ibadah aja, tapi juga menikmati mungkin pujian ataupun doa ataupun hal-hal yang dilakukan selama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir M, maafkan dan minta maaf saat ada kesalahan apapun itu. Meskipun kita dalam keadaan seseorang yang bukan yang bersalah, tapi membuka hati untuk meminta maaf duluan atau membuat pasangan kita merasa jengkel juga tidak ada salahnya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu sahabat keluarga, kita ngomongin tentang keintiman spiritual dengan pasangan. Itu seperti hubungan segitiga berarti ya, antara kita, pasangan kita yang berpusat kepada Tuhan di atas sana gitu ya. Terima kasih banyak Bang Himawan untuk pencerahannya pada malam hari ini. Buat saya, juga buat sahabat keluarga, terima kasih juga sahabat keluarga yang udah nimbrung memberikan komen-komen, bahkan juga yang setia sampai acara kita pada malam hari ini selesai. Jangan lupa hari Kamis nanti ada live streaming lagi di Instagram, di podcast Pojok Cerita Seputar Cinta. Kita akan bahas tentang, kalau minggu lalu ngomongin tentang toxic relationship, hari Kamis nanti kita ngomongin tentang resep detox ya. Detox untuk menghilangkan racun. Resep detox anti toxic relationship. Wah, bersama dengan Alen dan KM. Ya, keranjang duren ya Pak, keren. Nah, jadi jangan lupa sahabat keluarga, hari Kamis jam 7 malam kita ngobrol lagi di podcast. Dan untuk yang besok ikutan nyoblos, jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, ikuti protokol yang ada, lindungi diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang bisa memberikan risiko yang berbahaya bagi keluarga kita. Sekali lagi thank you semuanya, sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye. Stay safe semuanya.